Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tahap 2 dari tugas kelompok kami. Di sini ada saya, Vina, lalu ada Alif, Faras, Fadil, dan juga saya. Oke, bisa kita lanjut ke nomor satu. Oke, jadi oke, mungkin bisa back sedikit. Oke, jadi kita di sini mau review lagi kalau misalkan kita itu menggunakan rangkaian RLC circuit, terus kita dapat persamanya itu 25 per S kuadrat ditambah 10 pangkat 6S ditambah 10 pangkat 12. Oke, boleh di next. Nah, dari sini kita dari persamaan tersebut kita buat grafik tempat kedudukannya. Nah, di sini ada cara manual. Yang pertama kita tentuin dulu jumlah cabangnya. Itu kita dapat kalau misalkan polnya itu ada 2 dan zeronya ada 0, jadi jumlah cabangnya itu maksimal keduanya yaitu 2. Lalu step kedua kita nentuin jumlah asimptotnya, di mana di sini adalah order denominator dikurang order numerator, jadi hasilnya 2 juga. Kemudian step ketiga kita menentukan sentroidnya. Di sini kita masukin rumusnya dan kita dapat sentroidnya itu di minus 5 dikali 10 pangkat 5. Lalu step keempat kita menentukan besar sudut asimptot, kita dapat sudutnya itu plus minus 90 derajat. Boleh di next. Nah, di sini ada sketsa manual dari data-data yang udah kita ambil tadi. Nah, tapi selain itu kita juga masukin code-nya juga di MATLAB untuk mendapatkan berapa tempat kedudukan exact yang ada. Nah, di sini kita dapat hasil grafiknya. Kita bisa lihat di sini ada sudutnya itu 90 derajat, plus minus 90 derajat, dan juga tempat kedudukannya itu ada di sentroid 5 kali 10 pangkat minus 5. Dan juga tempatnya itu sesuai dengan akar-akar dari pola itu. Boleh di next. Nah, di sini ada detailnya mengenai tempat kedudukan akarnya terdapat dua linear. Oke, selanjutnya untuk nomor dua, jadi kita mendesain sistem GS dengan kriteria yang kami bikin sendiri, yaitu dengan metode pendudukan akar dalam mendesain kompensator yang diperlukan. Jadi di sini karena tadi sudah diketahui fungsi alinya berapa, jadi langsung diketahui damping rasionya itu 0,5 dan juga natural frekuensi itu satu kali 10 pangkat 6 radian per second. Di mana di sini tuh kita menggunakan kompensatornya ini untuk untuk mempercepat rise time dengan mengubah natural frekuensinya itu dua kali lipatnya tanpa mengubah damping rasionya. Untuk mengatur kompensator dengan mudah, kelompok kami ini menggunakan MATLAB dengan kode seperti di bawah. Mungkin langsung di next. Nah, jadi ini kodenya, di mana setelah di run kodenya akan muncul tampilan berikut, yaitu langsung dilakukan adjustment pada root locus dengan mengatur nilai rest time dan damping rasio yang diinginkan sesuai di atas. Setelah itu ditambahkan titik real zero dan juga real pole seperti pada gambar di bawah ini. Melalui adjustment ini diperoleh kesamaan kompensator yang tadi yang kita inginkan, yaitu persamaan kompensator yang akan digunakan untuk menaikkan nilai rest time yang tadi, yaitu sebesar 1,003 dikali 10 pangkat 11 kurung 1 ditambah 4,5 dikali 10 pangkat min 7 S per 1 ditambah 1,3 kali 10 pangkat min 7 S. Langsung di next. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 3, gunakan PID untuk memperbaiki performa sistem HS dan bandingkan dengan kompensator yang ada. Jadi di sini peran PID controller itu sendiri adalah untuk menurunkan waktu rise time sehingga bisa mempercepat waktu respon sistem, selagi kita juga mengurangi nilai overshoot sehingga sistem akan lebih cepat untuk kembali ke kondisi steady state. Nah, mungkin bisa dimulai dari kita menganalisis kondisi sistem saat ini, apakah dari segi rise time dan overshoot apakah sudah baik atau belum. Dan ternyata setelah kita analisis menggunakan MATLAB di sini, didapatkan bahwa nilai rise time-nya sebesar 1,639 kali 10 pangkat 6 memang terbilang cukup kecil, tapi masih bisa dikecilkan lagi sehingga mencapai kriteria sistem yang ideal, dan juga untuk nilai overshoot-nya masih terbilang besar sebesar 16,29%. Oleh karena itu, karena keduanya masih belum ideal, kami pun menggunakan PID controller, dan di sini kita menggunakan Simulink untuk mengetahui kira-kira untuk nilai KP, KI, dan KD itu seperti apa menggunakan fitur tuning pada Simulink itu tersendiri. Dan kemudian setelah kita menggunakan fitur tuning, kami pun mendapatkan nilai KP, KI, KD sebesar ini. Dan setelah kami mendapatkan nilainya,
kami pun mencoba memasukkan nilai tersebut ke dalam transfer function yang kita miliki di sini sehingga kita mendapatkan sebuah transfer function yang baru, dan dari transfer function ini pun kita coba memplotkan sebuah grafik lagi sehingga didapatkan step response yang baru di sini, dan dengan rise time yang ternyata berkurang nih dari rise time yang sebelumnya, dan juga untuk overshoot-nya juga berkurang dari overshoot sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa ternyata PID controller ini yang kita pasang pada sistem AS itu dapat meningkatkan performa sistem. Kemudian untuk perbandingannya dengan lead lag kompensator yang sebelumnya telah kita rancang, itu di sini bisa dilihat ada diagram simulingnya, terus di sini juga ada uh, grafik dari diagram tersebut, dan ternyata bisa dilihat di sini bahwa untuk PID controller sendiri dia memiliki rise time yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lead lag kompensator, dapat dilihat juga pada grafik ini. Dan untuk overshoot sendiri pun dia juga jauh lebih rendah, yaitu sebesar setengah dari lead lag kompensator itu sendiri, sehingga waktu yang dia butuhkan untuk mencapai keadaan steady state di sini ternyata lebih cepat dibandingkan dengan lead lag kompensator. Jadi bisa disimpulkan secara menyeluruh bahwa penggunaan PID controller itu lebih baik secara menyeluruh. Dan itu pun juga didukung oleh fakta bahwa sebagian besar peralatan elektronik saat ini lebih banyak menggunakan PID controller. Oke, lanjut ke soal terakhir. Mungkin ini nggak jauh berbeda dengan tugas satu sebelumnya, yaitu menggunakan Method Octave atau Simulantor Silab Expose untuk membantu visualisasi dari penjelasan-penjelasan yang tadi di atas. Oke, yang pertama di sini ada diagram blok menggunakan PID controller. Nah, untuk bentuknya seperti ini saja, cukup sederhana, hanya transfer function, teman di depannya ditambahkan PID-nya ini. Namun karena di dalam PID-nya ini jika diklik 2 kali terdapat KP, KI, dan KD, maka dapat disetting sesuai autotune yang sudah dilakukan di atas. Oke, kemudian MB ada diagram blok menggunakan kompensator lead. Ini juga sama, yaitu si lead kompensator ini ditaruh di depan fungsi transfernya, yaitu sebesar tadi yang 1,03 kali 10⁻11 dikali 4,5 dan sebagainya, itu ditaruh di depan. Kemudian yang selanjutnya ada grafik response on each step menggunakan PID controller. Mungkin di next. Nah, seperti ini. Mungkin sama kayak seperti tadi di atas. Dan terakhir juga ada grafik response on each step menggunakan kompensator lead. Mungkin yang untuk zoom in-nya bisa next slide lagi. Nah, ya seperti ini. Dan melalui visualisasi ini juga dapat diketahui bahwa overshoot serta rise time system juga dapat diminimalisasi dengan kompensator lead, walaupun bahwa tadi juga berdasarkan kesimpulan pada nomor 3 sebelumnya juga bahwa pemerbaikan performa pada PID controller itu lebih baik ternyata daripada menggunakan lead kompensator. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.